Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke teman-temanku, para YouTuber dimanapun berada, kali ini kita akan membahas bagaimana cara perbaikan channel pada channel-channel yang sistem rekomendasinya masih amburadul. Artinya video dibuat sebagus apapun, penontonnya juga masih sedikit dan masih belum memuaskan, ya. Dan ini bisa kita lihat dari Analytics Studio, jumlah penayangan berapa, kemudian klik rasio tayang kita berapa di Analytics Studio, kemudian rata-rata durasi tonton bagaimana. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang Analytics Studio dan hasilnya belum memuaskan, misalkan durasi tonton kita masih rendah ya, rata-rata contoh aja nih, misalkan video 10 menit, rata-rata yang nonton hanya 1 menitan. Nah ini kan berarti belum memuaskan menurut penonton alami. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki agar konten-konten kita pelan tapi pasti mengalami peningkatan-peningkatan ya, termasuk peningkatan jumlah tontonan. Apalagi kalau teman-teman sudah monetisasi, peningkatan dolar dan lain-lainnya, ini sangat berpengaruh sekali dengan bagaimana kita memanajemen konten kita. Yang pertama, untuk meningkatkan perkembangan channel kita adalah manajemen konten. Sesuai dengan tema teman-teman masing-masing, apapun tema kalian sahabat-sahabatku, perlu kiranya untuk melakukan manajemen konten. Artinya kita tahu rencana kerja apa yang harus kita lakukan selama seminggu ke depan. Berapa video yang akan kita upload misalkan, ya. Berapa video yang akan kita upload, kemudian tema apa yang seharusnya kita bahas dalam video-video tersebut dalam 1 minggu ke depan. Nah, ini semua sudah terkonsepkan. Ini yang kita sebut manajemen konten. Artinya teman-teman akan bisa menemukan alur cerita dalam sebuah konten, syukur-syukur berkesinambungan antara satu video dengan video lainnya, terus berkesinambungan. Inilah yang disebut dengan mempertahankan satu niche atau satu tema dalam penyajian sebuah konten YouTube. Dan dampak positif dari mempertahankan kontinuitas tema, maka teman-teman akan menemukan dan mendapatkan subscriber-subscriber yang sesuai, yang memang berminat menonton video-video dengan tema-tema yang kalian bawakan. Karena peminat masing-masing video ini berbeda-beda sahabatku. Ada yang menyukai tata rias, ya, mereka otomatis akan menyukai video-video tutorial make up, ya. Mungkin ada yang menyukai tentang potong rambut. Nah, mereka juga akan suka berarti dengan konten-konten yang bersifat tutorial bagaimana memotong rambut. Kemudian daily vlog ya, para penyuka jalan-jalan, daily vlog berpetualang ya. Nah ini mau tidak mau ya kita harus tahu bahwa segmen kita ini di mana, pasar video kita di mana. Sesuaikan dengan tema masing-masing, nanti akan menemukan para penonton yang memang menggemari kegiatan-kegiatan sejenis seperti yang kalian suguhkan dalam konten-konten kalian. Penyuka daily vlog, ya menyukai daily vlog. Penyuka camping akan menyukai konten-konten tentang camping. Masak-memasak juga demikian, sahabat-sahabatku. Nah, oke. Dari langkah-langkah awal tadi, memanajemen atau mengkonsep konten, setidaknya akan membuat kerja kita lebih ringan. Karena sudah tahu apa yang harus kita lakukan dalam 7 hari ke depan. Misalkan teman-teman memiliki planning dalam 1 minggu akan upload 2 kali. Nah ini kan sudah jelas. Jadwal kerjanya sudah jelas. Kemudian konsep editingnya juga lama-lama akan mapan. Mulai membaik lagi. Nah yang terpenting kesinambungan. Kesinambungan antar satu konten dengan konten lainnya tetap dalam rangka satu tema besar ya. Atau niche ya, sebuah tema induk yang sama, masih relevan. Ini sangat penting untuk menemukan target penonton yang tepat. Karena sistem rekomendasi adalah bagaimana nanti YouTube menyodorkan video-video kalian kepada target penonton yang tepat, yang menyukai tema-tema yang kalian bawakan. Ya, jadi setiap konten, setiap tema memiliki penggemarnya masing-masing. Oke, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan dan mengembangkan channel YouTube kita, teman-teman bisa melakukan metode-metode yang selama ini sudah diajarkan. Banyak sekali tutorial yang sudah menyinggung atau sudah mengajarkan tentang teknik SEO, Search Engine Optimization, atau memaksimalkan kata kunci
agar video teman-teman ditemukan dalam penelusuran YouTube serta fitur jelajah. Ya, bagaimana mengaitkan kata kunci tersebut menjadi sebuah susunan deskripsi yang mudah dipahami dan nyangkut di pencarian, nyangkut pada kata kunci pencarian. Karena pencarian video ini terkait dengan kata kunci banget sahabat-sahabatku. Ya, misalkan orang-orang yang menyukai kegiatan camping, dia akan lebih cenderung mencari dalam pencarian YouTube tersebut tentang camping, misalkan solo camping, camping di tengah hutan, camping di atas sungai, atau camping di dekat pantai. Nah, ini macam-macam kata kunci ini kan sudah mulai terpola dan terbentuk bertahun-tahun. Sehingga kalau video kita ada keterkaitan dengan video-video channel besar sejenis, channel besar yang memiliki tema yang sama, channel besar itu juga akan membuat judul-judul yang tentunya sudah menjadi SEO atau kata kunci. Nah, tidak ada salahnya kita meniru judul-judul yang sudah dipilih oleh channel-channel besar sebelumnya, ya. Sekedar menyamakan judul. Ini penting banget untuk menyeret atau mengaitkan video kita sehingga sejajar dalam beranda rekomendasi bersama video-video channel-channel besar setema tersebut. Sehingga memudahkan video kita ditemukan oleh para penonton yang minat dengan video yang kita sajikan. Ya, jadi target penonton ini terkait dengan minat penonton, sahabatku. Orang-orang yang menyukai olahraga sepak bola, mereka akan cenderung lebih sering mencari video-video tentang sepak bola dan yang relevan dengan sepak bola. Ya. Orang-orang yang menyukai horor cenderung akan ngeklik video-video horor bertemakan horor dan yang terkait dengan sebuah misteri kehororan. Nah, ini ya sahabatku. Jadi rentangnya sangat luas. Sebuah tema Indo itu memiliki sub-sub tema yang sangat luas sekali dan bisa teman-teman kembangkan. Nah, yang ketiga sekarang, selain pengembangan ide konten seperti itu, maka langkah yang ketiga adalah mencoba mengambil jalur alternatif untuk menyebarluaskan video kalian, yaitu dengan cara mencoba dengan sungguh-sungguh mengiklankan konten-konten YouTube kalian di Google ADS. Google Ads ya, Google ADS. Nah, di dalam Google ADS ini teman-teman awalnya tentu akan mendaftar dulu, mengisi form, kemudian menentukan budget ya, menentukan berapa sih anggaran yang kalian miliki. Misalkan teman-teman mau mengiklankan konten YouTube kalian, satu video misalkan. Ini anggarannya dengan anggaran satu hari Rp80.000. Nah, ini teman-teman bisa menganggarkan secara mandiri. Ingin Rp100.000 bisa, atau anggarannya dinaikkan atau diturunkan. Nah, mungkin teman-teman akan bisa melihat maksimal kalau teman-teman benar-benar mengiklankan selama 5 hari berturut-turut. Ya, iklankan konten terbaru kalian di Google ADS. Nanti akan seberapa kuat mendatangkan penonton alami. Berapa ribu penonton nanti yang akan tertarik dengan video kalian. Uji lapangannya bisa lewat iklan di Google ADS. Maka dari itu, saya sangat mendukung sekali buat teman-teman yang mau berkembang dan mau mengiklankan konten-konten YouTube-nya di Google ADS. Resmi ke pihak Google, kerjasamalah untuk mengiklankan konten YouTube kalian dengan pihak platform resmi Google ADS. Ya, memang akan mengeluarkan sejumlah biaya, tapi ini sangat sepadan untuk mengetahui sebenarnya konten kita ini bisa menghasilkan berapa ribu penonton. Biasanya ribuan penonton, sahabatku, setelah video tersebut diiklankan di Google ADS. Yuk, tidak ada salahnya mencoba hal-hal baru dan tetap mengembangkan ide konten bersama. Mari berkembang bersama, saling menguatkan dan saling support dengan sesama YouTuber pemula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan semangat selalu, sahabatku.